Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Murtini Eskom, calon guru penggerak, dengan fasilitator Ibu Samet Murib MPD dan pengajar praktik Bapak Nugroho MPD. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 1. Menstabilkan identitas. Bagian dari dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Peraturan sekolah. Permisi Bu, mohon maaf terlambat. Ya, silakan masuk. Kasus 1. Di sekolah, saya mempunyai peraturan yang sudah disepakati dan diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua. Jam bel masuk sekolah di sekolah saya adalah jam 7. Ketika sudah bel, semua murid masuk ke kelas dengan tertib. Akan tetapi, ada salah satu murid yang belum datang. Waktu berlalu selama 1 jam. Tiba-tiba ada murid yang mengetok pintu meminta izin untuk masuk kelas. Saya mengizinkannya masuk. Setelah jam pembelajaran berakhir, saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dengan murid yang terlambat dengan segitiga restitusi. Dianina, tahukah kamu saya panggil hari ini kenapa? Tahu Bu, Kenapa? karena saya datangnya terlambat. Oh, jam berapa kali datang terlambat? Baru sekali Bu. Sekali. Jam masuknya jam berapa? Jam 7, Sekarang jam? jam 8. Oke. Nah, kenapa sih kamu terlambat? Saya semalam main game Main game. Kenapa? di Mobile Legends Bu. Mobile Legends. Nah, kalau itu jangan diulangi lagi ya. Biar besok nggak terlambat lagi ya. Iya Bu. Kemudian saya ingin menanyakan juga masalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, masih ingat nggak kamu? Masih Bu. Oh ya, jadi intinya adalah tidak boleh terlambat. Oke, masih ingat berarti ya. Nah, bagus, ternyata kamu masih ingat peraturan kelas itu. Terus kemudian
Bagaimana setelah ini? Ya Bu, saya sadar saya salah dan saya meminta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, baik. Yang penting intinya tidak berulang lagi ya. Ya. Oke, silakan kembali. Ya. Kasus 2. Ada salah satu murid yang tidak hadir selama 4 kali di hari yang sama, yaitu pada hari Rabu. Hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan karena murid tertinggal beberapa mata pelajaran sekaligus. Tentu ini sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat dan harus segera diselesaikan. Sandra, ya Sandra, kenapa saya memanggil kamu hari ini? Kenapa? Karena saya nggak ikut pelajaran matematika. Oh, di hari apa itu? Dari Rabu. Oke, berarti sudah berkali-kali tidak masuk di hari Rabu ya? Ya, tidak masuk itu wajar ya, tidak masuk itu wajar. Tapi kan saya tidak mencari kesalahan, tapi ingin mencari solusi terhadap permasalahan ini. Ya Bu, maaf saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, menurut kamu apakah kamu sudah benar dan baik untuk dirimu kalau tidak masuk itu? Tidak. Ya, oke. Nah, sekarang kenapa kok kamu tidak masuk di hari Rabu ini? Berkali-kali loh. Karena saya tidak menyukai pelajaran ini. Kenapa kamu nggak suka pelajaran kimia? Sulit Bu. Nah, sekarang saya akan membicarakan peraturan di sekolah ini. Kalau kamu nanti lama tidak masuk, nah itu nanti bisa kena sanksi. Nah, apakah kamu mau kena sanksi? Tidak. Tidak, oke. Kamu kan sudah tidak masuk secara berurutan 4 kali di hari Rabu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan setelah hari ini, Sandra? Saya akan mendatangi guru mata kimia dan saya akan meminta maaf dan juga meminta tugas yang tinggalan. Oke. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Di mapel yang lain, kan hari Rabu itu kan bukan hanya mapel kimia. Nah, terus mapel yang lain bagaimana? Saya akan mendatangi guru mata lain dan meminta maaf juga meminta tugas yang saya berikan. Oke. Baik, semoga setelah hari ini kamu tidak mengulangi lagi ya, Sandra. Ya Bu, terima kasih sudah membantu. Baik, sekarang silakan kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Saya Gea, hari ini saya telah melanggar peraturan sekolah dengan datang terlambat dan saya meminta maaf atas kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan saya berterima kasih kepada Ibu Guru ini karena telah membimbing saya untuk menjadi lebih baik. Saya Sandra. Hari ini saya menyadari kesalahan saya dengan tidak mengikuti pembelajaran kimia dan saya meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Dan terima kasih kepada Bu Murti telah membimbing saya menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kesimpulan, sebagai pendidik kita tidak akan terlepas dari masalah, khususnya masalah yang berhubungan dengan murid. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik disarankan untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager. Aspek yang dapat dikembangkan pada murid adalah motivasi yang ada dalam diri murid sehingga menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif dan membentuk karakter yang akan menciptakan budaya positif. Terima kasih. Salam guru hebat.